Amin. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabi Allah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua ini beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sebagaimana biasa di malam Jumat kita melakukan kajian-kajian kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin dari awal, kemudian secara berurut kita menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta syarahnya, penjelasannya yang dikemukakan oleh para ulama-ulama yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini. Namun karena malam hari ini adalah momen yang spesial, yakni malam hari raya Idul Adha, maka kajian kitab Nuzhatul Muttaqin kita langsung lompat pada hampir di bab-bab terakhir tentang fadilah puasa, fadilah Arafah, fadilah hari Arafah. Karena memang sahabat yang Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan salah satu sunnah dalam yang akan puasa Arafah, dan sebenarnya kita melaksanakan puasa taruh tanggal ya. Muslim muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang hari Arafah ini salah satu yang akan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala wa fajri wa layalin ashr, waktu fajar dan 10 hari, 10 maksudkan hari atau hijjah yang sangat penting Quran di dalam bulan Arafah yang lakukan kajian pada malam hari ini untuk lebih menambah pengetahuan kewajiban atau sunnah yang kita laksanakan pada hari Arafah. Dan haji dan awal insya Allah kita ikhlas kemampuan kita, kesehatan bagi kita untuk Allah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu, kita berbicara tentang fadilah yaumi, fadilah yang terdapat di hari Arafah. Pertanyaannya yang muncul adalah, apa itu hari Arafah? Huwa yaumut tasi' min Dzulhijjah, yaitu hari ke-9 dari Dzulhijjah. Jadi berarti tanggal 9 Dzulhijjah itu yang disebut dengan Yaum Arafah. Kemudian karena tanggal 9 Dzulhijjah ini sesuai dengan syar'i, seluruh jamaah haji yang ada di Mekah harus melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut juga dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Jadi penentuan tanggal dulu. Jadi tidak ada wukuf di Arafah sebelum ditentukan kapan tanggalnya. Jadi bukan hari Arafah mengikuti tanggal, tapi
orang yang pergi wukuf di Arafah lah yang harus menyesuaikan dengan tanggal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diawali dengan penetapan kapan tanggal 1 Dzulhijjah lewat ru'yah, lewat hisab. Nah, ini setelah ditentukan kapan tanggal 1 Dzulhijjah, maka secara berurut itu akan ditentukan tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, di tanggal 9 Dzulhijjah itu jemaah haji di seluruh dunia yang berada di Mekah harus berwukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tidak ada wukuf 8 Dzulhijjah, tidak ada wukuf 7 Dzulhijjah. Kapan wukuf Arafah adalah pada 9 Dzulhijjah. Tentukan tanggal. Disinilah jadi perbedaan bisa berbeda dengan di penetapan Dzulhijjah itu keterjaan. Nah, demikian Dzulhijjah itu dan di wukufnya ada jam akan wukuf 9. Nah, melaksanakan sunnah untuk puasa pada 9 Dzulhijjah di kemarin, kemudian siang itu disebut puasa. Adalah orang apa hari di berapa akan Allah buat apa utama atau di hari Arab atau pada tanggal 9 Dzulhijjah disunnah untuk berpuasa, bukan yang alhamdulillah dapat biasanya yang juga apa tidak Ramadan. Kalau Ramadan itu kalau tidak berpuasa, Arafah tidak berpuasa apa, tidak mendapatkan untuk berat bonus, takut dapat bonus. Nah, diundang ke tempat yang ada apa dia datang dapat bonus. Inilah pada Arab dia sunnah pada sunnah kita fadli Arab wa taqwa utama syura serta ini hanya Arafah. Memurah dulu kepada kita bihi garai qadar dari dia Allah ridho kita su'ilul wasallam tentang searah tanya Rasulullah kaf dia saat dosa 1 tahun dan datang ya. Kalau merasa tidak kita merasa dosa biasa Rafa kafir sanatal dosa akan
Muslim. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hadis dalam kitab tentang Abu Sa'id min syahr tasawuf tentang untuk ada itu puasa memang ada khusus dalam kitab Sahih Muslim tentang baik sahabat Muslim hadis ini dari kata yang ada dalam hadis sampai kuf di mana haji di Arab yaitu ke-9 Hijjah sebagaimana yang di awalnya di pelaksanaan bukan itu ditetapkan dulu tanggalnya ditetapkan dulu itu tanggal hari ya. Kalau tahun di Arab berbeda Indonesia dengan Saudi berbeda satu Zulhijjah. Kalau berbeda maka akan 9 masalah karena ini erat haruskan untuk bangsa jadikan sebagai untuk ketika perbedaan ada. Nah, tentang Arab ada kemudian yukafir baqi menghapus tahun lalu datang. Apa yakun sababan fi bisa ini allati akhiru syahr Dzulhijjah wa sanah allati syahrul Muharram. Yang maksud dengan menghapuskan dosa sebelum tahunnya adalah ayat itu puasa dilakukan hari Arafah jadi penyebab dihapuskannya dosa lalu yang yang perhitungan dalam awal. Nah, ini kita dan hijab. Nah, yang dimaksud dengan sanatul madiyah itu adalah tahun sebelumnya. Berarti ada 2 tahun yang Allah ampunkan dosa kita. Tahun sebelumnya dengan tahun ini, karena ini sudah berada di akhir tahun juga. Sehingga di hadis-hadis yang lain juga disebutkan yukafirus natain al-madiyah, dihapuskan dosa 2 tahun yang lalu. Karena dihitung tahun ini dengan tahun sebelumnya. Karena tahun ini berakhir dengan Dzulhijjah dan ini adalah akhir tahun. Ya sama dengan bulan Masehi, berakhir nanti Desember. Nah, sekarang Dzulhijjah berarti kita berada di akhir tahun. Berarti berjalan. Sementara dihapuskan dosa tahun yang lalu. Dan tahun yang akan datang. Dalam kajian dalam tahun yang akan datang itu diawali syahr bulan ini, bulan Dzulhijjah. Berikut adalah Dzulhijjah. Itu baru masuk berarti baru Islam.
berarti tahun masuk dalam tahun berikutnya. Muslim yang Allah Subhanahu wa taala virus dia menghapuskan dosa lalu akan apa yang yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Jadi berkaitan dengan hak-hak Allah itu yang dihapuskan. Jadi bukan dosa besar. Dosa syirik tidak akan terhapus dengan puasa Arafah karena dia dosa besar. Dosa durhaka kepada kedua orang tua tidak akan terhapus dengan puasa Arafah karena dosa kedua orang tua itu dosa besar, dzunubul kabair. Kemudian dosa membunuh jiwa orang lain tanpa sebab, ya, bukan karena perang, bukan karena membela hak dan sebagainya, maka itu juga dosa besar dan tidak akan terhapus oleh puasa Arafah. Jadi yang dimaksud di sini adalah adzunubus shaghirah. Dzunubus shaghirah itu artinya dosa-dosa yang kecil al-muta'allaqatu bihaqqillah ta'ala, yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berkaitan dengan hak-hak antar manusia. Jadi kezaliman antar manusia tidak terhapus dengan puasa Arafah. Jadi hanya berhubungan al-muta'alliqa bihaqqillah Subhanahu wa taala, hanya berhubungan dengan hak-hak Allah. Nah, ini yang dikaitkan dengan al-mukaffiratu sanatal madiyah, yang dihapuskan dosa-dosa sebelumnya atau dosa sesudahnya. Wa illa fayurja at-takhfifi minal kaba'ir. Fayurja at-takhfifu minal kaba'ir. Kalau misalnya dosa kecil itu tidak ada, ya, tidak ada dosa-dosa kecil. Yang ada dosa besar saja. Jadi yang bersangkutan tidak punya dosa-dosa kecil, hanya dosa besar. Maka dengan berpuasa diharapkan adalah at-takhfifu minal kaba'ir, yaitu meringankan dosa besar. Jadi kalau siksaannya 100%, diringankan jadi 90%. Cara. Tapi tidak terhapus. Hanya di dalam kitab disebutkan ayur takhfif bair. Diharapkan meringankan dosa-dosa besar. Au raf'u darajatihi illam yakun lahu dzunubu kabira. Atau mengangkat derajat seorang kalau misalnya dia tidak punya dosa besar. Jadi ada 3 di sini. Ada 3 manfaat yang disebutkan kalau orang berpuasa Arafah. Pertama, menghapus dosa kecil. Kalau dosanya kecil tidak ada, bisa diharapkan adalah bisa meringankan dosa-dosa besar atau mengangkat derajat seseorang kalau memang punya dosa-dosa besar. Tidak punya dosa kecil, tidak punya dosa besar, maka ketika di Arafah, maka yang dia dapatkan adalah diangkat derajatnya oleh Allah. Mana ini? Diangkat derajat atau di kecil. Saya yakin kita ini berada pada 2, ya. Ada dosa dan juga dosa besar. Sahabat Allah, Fadatul hadis, apa mutiara yang dapat di sini? Pertama, istihbabu shaumi yaumi Arafah illa disunnahkan puasa Arafah kecuali ini tidak jadi tidak berhaji. Disunahkan yang tidak berhaji, dia berhaji disunahkan untuk berpuasa karena saumu ghairu mustahab. Melaksanakan ibadah hajinya itu tidak apa?
dhaif anit talbiyah dzikri wa du'a. Kenapa orang berhaji itu tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa? Karena bisa jadi karena puasa yang dia lakukan itu bisa yudhaifuhu bi, karena bisa jadi akan melemahkan dia bertalbiyah, melemahkan dia dalam berzikir, dan melemahkan dia dalam berdoa. Karena Arafah itu medan sangat luar biasa yang ber-AC. Ini paling tidak orang tidak mau dalam tenda, dia mau berzikir, berdoa di luar tenda, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini cukup berat. Sehingga kalau dia melemah, itu Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama mengatakan bahwa puasanya sunnah dan tidak disunnahkan bagi orang yang berhaji. Tadi yudha'ifu anit talbiyah wa dzikri wa du'a, akan melemahkan dia dalam bertalbiyah, melemahkan dia dalam berzikir, dan melemahkan dia dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, demikian penjelasan dapat dalam kitab Fathul Muttaqin Shalihin berkaitan dengan tentang hari Arafah, berpuasa di hari Arafah, yang ditulis oleh Imam Tabarani, menyebutkan hadis man sama yaumu Arafah kufira lahu amamahu sanata amamahu. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka akan diampunkan dosa-dosa pada tahun di depannya. Sanata amamahu, dosa-dosa yang ada di depannya, dan wasanata khalfahu, dan dihapuskan dosa-dosa yang ada di belakangnya. Jadi sanata amamihi wasanata khalfihi. Jadi diampunkan dosa-dosa yang ada di tahun-tahun di depan, dan dosa-dosa tahun yang ada di belakangnya. Berarti tahun lalu dan tahun depan, tahun-tahun yang telah lewat. Ini jadi redaksinya berbeda tapi maknanya sama, yaitu Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang berpuasa pada dosa-dosa kecil, ya, yang sebagaimana dijelaskan tadi, pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi keutamaan hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah ini dikhususkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi kemudian ini hanya didapatkan oleh orang yang beribadah haji. Inna Allah Ta'ala tatawwala ay tafdil. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan, tatawal itu dari kata memanjangkan. Jadi senantiasa mencurahkan atau memberi kemuliaan, ay tafdil ala ahli Arafat, pada orang-orang yang berada di Arafah. Jadi ahli Arafah itu disebutkan dengan orang-orang yang berada di Arafah. Di hadis ini disebutkan dengan ahli Arafah, orang-orang yang berada di Arafah dan di sekitarnya. Yubayyimul malaik, Allah membanggakan biasa yang berarafah, orang yang belum haji ini belum membanggakan di hadapan para malaikat yang berhaji. Subhanahu man malaikati lihat ya syubran dengan itu orang yang pergi di Arafah, karena mereka berjalan, ada yang tentunya ya, karena ini zaman naik unta kaki, mereka itu dengan ihram kemudian penuh debu.
yadribun kulli, mereka ada saya tempat. Jadi jin jauh, timur, barat, arah datang ini jadi hadisi. Fa ashhadum, kanlah itu malaikat. Jab sikanlah wahai malaikat ayat doa saya kabul doa wa syafaat roh saya apa yang penuh anak doa dikabulkan subhanahu adalah salah satu ini Allah di Arab hadapan malaikat suasana itu sangat pernah di sini ketika di Arab hari dengan sehingga air mata keluar Arafah tadi itu mulai kaum kemudian mata Arafah begitu yang ya. Berikut yang bagi Allah di qalbi iman man lahu Arafah orang hati sebesar mana jidar hatinya illahu kecuali pada hari itu ya ada orang sahabat pada Rasulullah ma'ruf sah orang yang diam ya saja tidak nas tidak adalah Arafah semua diampuni Allah Subhanahu wa taala pengampunan yang berbeda apa saja diampunkan tidak berarti dengan yang tadi berarti orang yang di Arafah itu oleh Allah kemudian orang pun puas kan di sini orang yang salah dosa aman. Jadi kalau kita akan satu hadis lain itu pemainnya jadi bukan Arafah oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu dan dengan mana itu puasa maka Allah Subhanahu dalam hal lain Rasulullah SAW amin min yawm Allah tidak ada hari yang lebih afdal dari hari ada hari mulia Allah dari hari Arafah
Jelaskan kemuliaan satu berarti mulia. Jadi ada yang mulia di sini kecuali hafal. Mulia tidak kelahiran begitu ini menggambarkan bahwa betapa hari Arafah itu bisa ada buat tidak paling mulia tidak Arafah yang mulia Arafah yang itu bahasa kami para guru kita muslimin buat mengapa itu dengan hati Allah jilu Allah ya sama itu karena satu bagaimana kami turunnya kalau salah ya apa tidak sudah jamaah memahami bahwa Allah turun Allah sama dalam arti mencurahkan rahmat Allah atau tutup langit untuk disebarkan penduduk temannya. Tapi kalau teman Wafi Wahabi Allah yang dunia. Nah, ini jadi ada dengan pemahaman tadi. Kamu tuh bagaimana dia benar itu saja pemahaman harus mengambil ini mengetahui ya itu ya karena turun itu dalam rahmat dunia sebarkan ini ya laksanakan dengan Arab muslim bahi bi'ah alas membanggakan penduduk Allah itu turun kemudian Allah juga membanggakan penduduk ahla bumi sama pada yang penduduk karena tidak datang adalah yang disebut itu dan meskipun arti Tuhan di sini Allah bangga kalau manusia melaksanakan Allah termasuk orang yang menghukum orang-orang di bumi yang melaksanakan bangga para muslim yang di subhanallah kelanjutan sini ibadi malaikat telah kembali mendatang dan penuh kul amik datang kepada dari jarak junati saya ya mereka rahmat Allah kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala dari Allah apa yang rahmat kadang bahwa kami maha pengamat
untuk rahmat Subhanahu dan lam yarau ya tidak dengan adab dengan siksa mereka tidak lagi siksa Allah itu mereka lihat Allah yang ada Allahnya orang Arab orang kepada anak itu Allah harap saya jadi mereka rahmat tentang karena ini sikap seperti ini orang yang datang jadi bisa kalau marah karena ada yang kita tidak lihat marahan kita lihat Allah lagi rahmat dan rahmat Allah sendiri muslim Allah di sini air tahu baik doa doa ya itu bisa di adab muat kembali seorang hadis kitab hadis yang pertama kali dalam itu adalah Sahih Muslim, Bukhari, hadis. Nah ini ada doa apa? Doa yang terbaik diucapkan pada kalau disebutkan itu saya dan itu akan di Arafah hula kala lahu wala itu ini adalah kalimat atau zikir yang paling utama diucapkan kali dan juga oleh para nabi belum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya biasakan kita adalah ya ada kali ilah menyerah dari kita bahwa Allah ini keutamaan ucap pada hari Arafah. Ada hadis lain ini tepat dalam amin ayat amin min ayat dan min jadi pas itu hari Arafah ada bahas hari pada bulan Minan ya hadis
satu lepaskan menyebut ru'ya syaitan fi. Jadi ada syaitan wala dan wala dan dia berhidup dan dia lebih murah. Jadi kalau marah-marah biasa-biasa saja kan, mana dia berbiasa sangat hina, sangat kecil dari jadi kan tidak Rafa hari Rafa apa karena jauh Allah dulu karena memang Arafah Allah Taala semua dosa besar yang dosa yang oleh orang Arafah memang oleh Allah Arafah masuk dosa ya. Kita akan ilmu ada di ampunkan dosa kecuali menyebutkan itu kan dosa daripada terampunkan mobil dosa searah tadi hapuskan kalau naik berdoa kepada Allah maka semua dosa itu dan juga buat pergi sekarang masih muda bersama kita melaksanakan dan kita melaksanakan haji berikutnya rohani seperti itu akan orang bagaimana dosanya muslim itu yang tentang bagaimana Arafah hari Arafah sekarang istimewa Arafah sebut itu salah tempat bukannya selain tempat bahwa Ka'bah ya tempat selain di tawaf salah satu yang di perbanyak jadi sebutkan berdoa Ta'ala lagi sampai berdoa di sahabat Rasulullah mana tidak bisa mudah berdoa seperti engkau tidak makan kepadanya berdoa ada cukup semua yang disebut Nabi di Allah aska
Allah, ya Allah, bermohon kepadamu yang ya, berikan karena kami mau ya Allah, minum kesehatan masyarakat yang mau pada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi SAW kepada hati itu saja itu seluruh doa. Jadi kita yang lebih ini kirim belakang Muhammad masa Nabi ke Rasulullah Nabi minta kami ke Muhammad kepada hal-hal yang lebih kepada itu Rasulullah sering saya juga doa ini diri mau dengan muslim. Selanjutnya juga disunahkan kita hari raya ini adalah hari nah nahar dan itu adalah disebut dengan malam Id atau hari raya Subhanahu akan mana yang sama kita ini di masjid sebelah itu suara bir, mungkin itu suara ya, bukan suara orang, sehingga itu satu dan kebanyakan itu orang-orang masuk, orang-orang bertakbir ya jadi begitu gimana bir ya, tapi insya Allah sebenarnya begini positifnya jika bisa dan suara elektronik suara itu meresap dalam hati, ikut hati kalau bisa bedanya kita bisa seperti itu menghias penghitam di elektronik itu dapat apa hanya cepat elektrik yang masuk nanti pondok dan bisa dengan ya Allah untuk menyemarakan malam tapi sebaiknya takbir sahabat muslim buat ayat tentang takbir kita takbir masuk ayat Allah dalam Al-Quran walitukmilu iddat Allah ada hendaklah kalian menyamakan bilangannya dan bertakbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian takbir Allah itu takbir untuk apa ini la'akum tashkurun agar kamu bersyukur kalian bersyukur ayat lain mengatakan wa amal fi ayatil ma'dud berdoalah kepada Allah yami ma'dud pada hari yang bilang berbilang ini berbilang hari yang hari 10 hari Zulhijjah terus jadi hari yang masuk dalam hitungan itu maksudnya. Nah di situ sunat untuk yang berikutnya adalah pikirlah kepada hari tentukan hari-hari jadi kita pikir adalah termasuk
untuk perintah akan tetap karena berwarna takbir sebenarnya tidak berdoa, tapi kalau takbir dapat sehingga ayat ini kan sunnah dianjurkan setiap orang ayat pembita di sini kan dasi hari lebaran kalian dengan takbir di takbir dalam takbir fitri ada Allah mengatakan iya ayat takbir hari lebaran kan oh pengamat Rasulullah alaihi wasallam siru takbir banyak hari ini karena perbanyak bertakbir innahu ya ada memang hari Idul Adha mengumpulkan dosa tetapkan orang beribadah malam juga dan hancurkan atau meruntuhkan dosa orang-orang mengucap hari raya puasa takkan ini dalam wajib yang bila bagi dua takbir dua ada takbir apa adalah takbir yang sesudah hari terbenam dan berakhir sampai imam memimpin itu atau Idul Adha maka disanjurkan bertakbir dalam menunjukkan bahwa takbir itu adalah takbir kemudian semuanya mau ke imam kan dengan sebaik akhir ini takbir tidak berarti sendiri atau maghrib misalnya dari habis maghrib dibaca terus dan takbir takbir mendengarkan okay. Itu satu takbir dilakukan sejak pada waktu ada lagi lihat belum saya soal ini fitri dan fitri sudah terbenam sebelum naik minggu umur ya dari hari besok itu disebut asal. Nah, tak muka yang ada dulu ada hanya pada bir iring
yang mengiringi yang di sholat waktu ya, termasuk sholat dia sunat sholat baik dia kain satu kifayah dapat dari kan kapan itu waktunya ini subuh yang tadi itu kemudian subuh disunat bir subuh dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tiga kali ulang ya. Setelah zikir. Tidak sudah asli habis zuhur yang salah berzikir berdoa. Sudah itu tadi bertakbir. Kemudian waktu tidak ada sholat tidak nah berbeda dengan yang tidak ada sholat nah tak kapan 9 tadi hari ya subuh tadi hari tadi subuh kayak sama setelah salat takbir setelah salat takbir sudah takbir dari takbir sampai hari ketiga ini kan tanggal 9 10 tanggal hari Sabtu hari pertama hari Senin hari Senin berakhir sudah saya sholat dua itu sudah sesudah bertakbir asar begitu sampai hari tadi tak mau ya kalau ada yang di rumah dengan imam kan untuk sudah salat takbir yang ya, itu takbir ya tidak yang seperti yang dari semangat imam tiga sama waktu juga berarti dia sama kurban salat. Nah ini yang jadi bahasan ini bahwa perbedaan misalnya mengucap Allah itu cukup Allah bila kabarnya tiga dalam yang berbeda tapi yang biasa kita lakukan sekarang ini kita menambah Allah alhamdulillah seterusnya
sunnah. Tidak sanggup untuk sampai mau bisa sampai walillahi saja. Nah, ini harus kita perbaiki. Walillahil hamd. Walillahil hamd.